Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 11 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tua Bukan Kelemahan. Tua bukan kelemahan. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan, khususnya yang sudah lansia, agar bisa mendapatkan kekuatan, dan yang masih muda, mereka bisa memahami bahwa mereka pun satu hari akan menjadi tua, dan perlu belajar menyikapi hidup dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam hidup dan di dunia ini, kita menemukan banyak sebuah kehidupan yang naik tingkat. Di dalam pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Dan yang paling terakhir adalah menjadi seorang profesor kalau dia dalam dunia pendidikan. Di dalam kemudian kehidupan secara usia pun bertahap naik. Dari anak-anak naik menjadi remaja, pemuda, dewasa, kemudian lansia. Di dalam pandangan kita bahwa tingkatan-tingkatan itu pada akhirnya akan berhenti dengan kematian. Namun sesungguhnya kematian itu adalah bagian naik tingkatan. Jadi kehidupan kita sebetulnya secara usia naik tingkatnya cuma satu kali. Terlahir, jalani hidup, meninggal, kemudian naik tingkat. Dan naik tingkat itu adalah naik tingkatan yang paling sempurna dari tingkatan yang paling tidak sempurna. Dari tingkatan di dalam hidup dunia ini yang penuh dengan masalah, naik kepada tingkatan yang tanpa masalah. Naik tingkatan dari dunia yang penuh dengan air mata, dan kemudian kita akan masuk dalam sebuah tingkatan kehidupan yang penuh dengan mata air, bukan lagi air mata. Namun tatkala melihat bahwa kehidupan ini hanya di dalam dunia ini dan setelah meninggal kemudian semuanya selesai dan berakhir, maka yang dirasakan adalah ketakutan. Mengapa banyak orang tua takut menjadi tua dan memang tidak bisa dihindari? Mengapa banyak orang tua yang seharusnya bisa menikmati masa-masa hidup yang sangat indah, yang tidak lagi menanggung beban untuk mengurus anak? Tentu ada sebagian yang masih berjuang, namun mayoritas sudah tidak lagi menanggung beban. Namun masih dipenuhi dengan kecemasan, kekhawatiran, sikap pesimis, dan kemudian tidak punya gairah dalam hidup ini. Apalagi kemudian diperhadapkan kepada berbagai macam penyakit. Itu adalah usianya lansia. Namun kalau kita berbicara tentang usia yang lebih di bawahnya, usia yang remaja, mereka juga punya ketakutan, punya kekhawatiran. Bagaimana masa depan saya? Seorang anak asuh yang saya bimbing berkata, Pak, saya takut dengan masa depan. Dia katakan, saya takut dengan masa depan, karena saya paham keadaan dan keberadaan dia. Rumah tangganya, rumah tangga yang tidak harmonis, dan kedua orang tuanya, khususnya dari pihak ibunya, mencoba mencari jalan untuk melindungi anggota keluarganya dan anaknya, lalu kemudian meminta perlindungan hukum dan mencari jalan, yaitu untuk menggugat perceraian. Agar suaminya kalau sudah statusnya terpisah, maka dia bisa ada perlindungan hukum. Karena takut kekerasan, takut ancaman secara fisik, sekalipun perceraian tidak diizinkan oleh Tuhan. Namun secara manusiawi, keadaan, kondisi tertentu diperhadapkan kepada pilihan yang sulit. Sewaktu pemuda, dia keluarga muda, dia juga punya kesulitan luar biasa. Di mana saat-saat kebutuhan ekonomi sedemikian luar biasa. Lahir anak satu, lalu kemudian kadang bisa dua. Ini beban yang luar biasa. Sehingga dengan demikian sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, memang itulah hidup manusia. Dan kata yang tepat adalah itulah kenyataan hidup. Itulah kenyataan hidup. Setiap jenjang usia berjuang dengan berbagai macam persoalan, tantangan hidup, pengorbanan yang harus kemudian dilewatinya. Ya itulah hidup. Jadi artinya sahabat perjalanan yang sudah lansia,
Tua itu bukanlah sebuah kelemahan. Karena kelemahan itu terjadi bukan hanya pada usia tua. Di setiap jenjang usia ada kelemahan. Anak-anak yang masih balita juga punya kelemahan. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sehingga kasus-kasus penculikan yang terjadi bukan pada orang dewasa, tapi penculikan anak. Kasus-kasus penipuan, menjebak, itu terjadi banyak di usia remaja. Dan kasus-kasus kemudian masa-masa hidup yang paling sulit adalah di usia di mana tatkala seorang pemuda memasuki sebuah kehidupan dewasa dengan segala tanggung jawab yang sangat berat. Maka setiap usia itu adalah punya beban, punya masalah hidup yang berbeda-beda. Secara khusus buat kaum lansia, Tuhan menjanjikan sama dengan janji Tuhan juga kepada setiap jenjang usia. Apa yang firman Tuhan katakan? Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, benar, sebagian manusia, sebagian komunitas, tua itu tidak diharapkan, tua itu tidak produktif, tua itu dianggap membebani negara, membebani keluarga, bahkan tentunya membebani diri yang bersangkutan sebagai seorang lansia. Namun Tuhan tidak bersikap demikian. Kalau memang sahabat seperjalanan yang sudah lansia mengalami hal-hal yang seperti demikian, tindakan-tindakan yang kurang baik dari sekitar, dari masyarakat, dari keluarga. Namun ingat baik-baik bahwa pribadi, yaitu Tuhan, yang memberikan sebuah janji yang tidak pernah berubah. Bahkan saya meyakini kondisi pribadi orang-orang tertentu dalam kesulitan yang spesifik, termasuk kondisi lansia. Tuhan sangat peduli dan Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Di dalam ayat yang kita baca tadi apa yang dikatakan? Sampai masa tuamu aku tetap dia, aku akan menggendong kamu, aku akan menanggung kamu, dan aku akan memikul kamu, dan aku akan menyelamatkanmu. Luar biasa sekali, perhatikan kalimatnya. Sampai masa putih rambutmu, sampai masa tuamu, aku menggendong kamu, aku menanggung kamu, aku memikul kamu, dan aku menyelamatkanmu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau yang dengar renungan audio ini engkau masih muda, ingat baik-baik engkau punya masalah hidup dan engkau juga satu hari akan lansia. Bahwa janji Allah, penyertaan, pertolongan, kekuatan yang Allah berikan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Artinya, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Dan kalau ada ketakutan yang sangat umum manusia hadapi, yaitu dengan kematian, ingat baik-baik. Kematian adalah pintu, naik tingkatan dari meninggalkan dunia yang penuh dengan problem, penuh dengan masalah, penuh dengan kesulitan, penuh dengan sakit, penyakit, memasuki tahapan kehidupan yang paling tinggi, yang paling bahagia tanpa sakit, tanpa problem, tanpa air mata. Namun sebuah kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan suatu hari kelak nanti. Sahabat seperjalanan, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh memahami kehidupan secara benar, bahwa tua bukanlah kelemahan, karena kelemahan terjadi di sepanjang jenjang usia. Namun ada kekuatan Tuhan yang akan menolong dan menguatkan setiap kami masing-masing. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara, waktu, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, tua bukan kelemahan. Tuhan menyertai, memberkati, menolong dalam setiap kehidupan kita. Amin.